Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan kita sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan hingga saat ini. Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Kita akan bersama-sama merenungkan perjalanan panjang pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan hanya ditujukan untuk kepentingan penjajah yang lebih berfungsi sebagai alat untuk menguasai rakyat daripada memberdayakan mereka. Fokus pada pendidikan rendah untuk rakyat pribumi, di mana rakyat pribumi hanya diberikan pendidikan yang sangat terbatas. Tujuannya jelas, hanya untuk menjaga status dan kepentingan dari kolonial. Kurikulum yang diajarkan pun sangat terbatas, hanya mengajarkan baca, tulis, dan hitung seadanya saja, jauh dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Di tengah dominasi pendidikan kolonial, lahirlah Taman Siswa sebagai harapan baru fase pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Lahirnya Taman Siswa menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, karena berusaha menghapus warisan pendidikan kolonial dan menggantikannya dengan sistem pendidikan yang berfokus pada pembebasan, pembangunan karakter, dan kebudayaan nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah mendasar dan relevan hingga saat ini. Beliau menekankan pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu. Adapun konsep Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan konsep trilogi, Ingarso Sung Tulodo, pendidik berada di depan hendaknya menjadi teladan bagi peserta didik. Ing Madya Mangungkarso, pendidik berada di tengah-tengah peserta didik harus terlibat dalam segala aspek pembelajaran demi mencapai tujuan bersama. Dan Tuturi Handayani yang memberikan dorongan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Setelah kemerdekaan, semangat pendidikan terus berkobar. Ki Hajar Dewantara juga berperan penting dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak atas pendidikan bagi semua warga negara. Pengaruh Ki Hajar Dewantara sangat terasa dalam pembentukan sistem pendidikan nasional yang lebih modern dan merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan telah memberikan landasan penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Konsep pembelajaran merdeka yang beliau usulkan mendorong kebebasan belajar siswa untuk mengembangkan diri mereka sendiri, dan pemikiran ini masih relevan dalam era pendidikan modern. Dengan menggabungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan merdeka, Indonesia berusaha menciptakan pendidikan yang inklusif, kreatif, dan memberikan kebebasan belajar kepada semua siswa, sejalan dengan visi untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih cerdas dan berbudaya. Pendidikan di Indonesia memang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun masih banyak tantangan yang dihadapi. Kita masih menghadapi banyak tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan dan kualitas guru yang belum merata, serta tantangan dalam era digital. Meskipun masih banyak tantangan, kita juga perlu mengakui berbagai pencapaian yang telah diraih dalam bidang pendidikan. Angka partisipasi seperti angka partisipasi sekolah terus meningkat, berbagai jenis pendidikan berkembang, dan pendidikan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, kita perlu bekerja sama, kita perlu meningkatkan kualitas guru, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan memastikan akses pendidikan yang merata. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka dari itu kolaborasi semua pihak sangat penting. Pendidikan adalah investasi masa depan. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita. Sekian dan terima kasih.